malam Bapak Ibu, selamat datang di acara Entrepreneurs Meetup dari Ciputra Entrepreneurs Club. Salam Entrepreneurs. Perkenalkan, saya dengan Olivia yang akan memandu acara Entrepreneurs Meetup di malam hari ini. Tentunya senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom webinar pada malam hari ini. Sebagai informasi, Entrepreneurs Meetup adalah sebuah acara yang diselenggarakan khusus member Ciputra Entrepreneurs Club. Namun di kesempatan malam hari ini, acara Entrepreneurs Meetup kami adakan spesial untuk umum ya. Bagi Bapak Ibu member dari Ciputra Entrepreneurs Club dipersilakan untuk share atau mengundang rekan-rekannya untuk dapat hadir di acara pada malam hari ini. Dalam acara Entrepreneurs Meetup malam hari ini, kami mengundang narasumber yang sangat luar biasa, langsung dari Citraland Surabaya. Seperti yang telah kami sampaikan sesuai tema yang kami angkat di acara malam ini, bisnis properti merupakan salah satu sektor yang selalu menarik perhatian banyak investor. Investasi dalam properti menawarkan berbagai potensi keuntungan yang dapat membantu meningkatkan kekayaan dan kestabilan finansial. Namun, seperti investasi lainnya, bisnis properti juga memiliki tantangan dan resiko yang perlu dipahami dengan baik. Nah, malam hari ini saya tidak sendiri, telah hadir juga bersama kita narasumber yang sangat luar biasa yaitu Ibu Rinda Yulistiani selaku Marketing Manager Citraland Surabaya. Selamat malam Bu Rinda, apa kabar Ibu? Selamat malam, Mbak Olivia. Kabar Selamat baik sekali. malam. Luar biasa sekali. Apa kabar Ibu? Baik sekali, luar Luar biasa. biasa dahsyat ya. Oke, sekedar informasi tambahan Bapak Ibu semua, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya. Untuk acara malam hari ini ada sedikit kendala dari kamera Ibu Rinda ya. Jadi mohon maaf untuk pada malam hari ini mungkin Ibu Rinda tidak bisa on cam terlebih dahulu. Seperti itu ya Bu Rinda ya. Iya, mohon maaf ya Mbak, mendadak nih tiba-tiba nggak bisa. Iya, nggak apa-apa Ibu. Oke, Tapi tentunya luar biasanya acara malam hari ini pasti tentunya sangat luar biasa dan juga pasti sangat menarik nih untuk Bapak Ibu ya yang ingin sekali mendapatkan tip investasi properti yang sangat menguntungkan. Nah, langsung saja bagi Bapak Ibu ya, kita sudah menghadirkan Ibu Rinda untuk sharing kepada Cipreneur semua yang hadir di malam hari ini dengan tips investasi properti yang menguntungkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan narasumber, silakan bagi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat ataupun Q&A di platform Zoom bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di acara hari ini dan juga bisa dipertanyakan di akhir sesi nanti. Dan pada kesempatan ini kami juga memberikan ya merchandise untuk Bapak Ibu ya, satu orang penanya terbaik di malam hari ini. Jadi jangan lupa bagi Bapak Ibu yang mau tanya-tanya, silakan langsung mengunjungi kolom chat ataupun kolom komentar. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Rinda menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Ditunggu ya, yang kita sudah tunggu-tunggu malam hari ini. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Rinda. Silakan Ibu Rinda. oke, terima kasih Mbak Olive. Dengan senang hati Ibu. Oke, size. Oke, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Bertemu dengan saya, Rinda. Ini yang pertama kalinya saya diundang oleh CLI. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ya. Menjadi sebuah kebanggaan juga nih. Kita diundang oleh internal grup kita ya untuk menjadi sharing, bukan pembicara ya. Sharing sedikit informasi apa yang saya ketahui tentang dunia properti gitu ya. Supaya kita sama-sama bisa ke depan memahami bagaimana cara untuk memilih investasi properti yang tepat itu bagaimana gitu ya. Oke, saya langsung mulai aja ya. Oke. Kapan kita boleh membeli properti yang tepat? Pastinya secara waktu ya, waktunya tuh mesti tepat gitu ya. Yang pertama kondisi finansial. Kalau kita membeli properti, pastinya kalau kita membeli properti kita tidak pasti harus menyiapkan finansial yang cukup ya, karena ini adalah menjadi syarat utama kita secara pribadi ya kalau kita membeli properti. Yang kedua yaitu memanfaatkan harga perdana properti saat launching gitu ya. Karena begini, biasanya nih developer itu harga perdana saat launching adalah harga yang terendah yang dikeluarkan oleh pengembang gitu ya saat pertama menjual unitnya, sehingga kita mengalami kenaikan. Kalau kita membeli pada saat launching itu kita mengalami kenaikan atau mendapatkan capital gain itu pastinya yang tertinggi karena menerima kenaikan benar-benar yang dari start awal gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi momen yang pertama
Ya, halo Bu Rinda. Mbak, sorry ya, agak keputus ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Boleh silakan dilanjut Ibu. Oke, saya lanjut ya. Ya, silakan Ibu. Oke, tadi memanfaatkan promo khusus ya sampai di sana ya. Ya, Kapan sekarang developer tuh memanfaatkan promo khusus? Pastinya yang tadi saya sampaikan pada saat grafik kita lagi turun nih biasanya. Kapan? Yaitu Lebaran, liburan sekolah, liburan Natal ya. Karena orang biasanya concern terhadap event-event tersebut yang saya sampaikan ya. Nah, biasanya dengan di bulan-bulan tersebut gitu ya, developer itu akan membuat sebuah promo-promo yang menarik. Fungsinya supaya apa? Supaya customer-customer itu yang biasa berpikir, ah belinya ntar aja kita lagi liburan, ah belinya ntar aja kita lagi ngurus anak sekolah gitu ya. Itu biasanya dia akan mempunyai perhatian khusus akhirnya karena dengan ada promo kita yang terbaik gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah manfaatkan program relaksasi dari pemerintah. Nah, ini yang nggak selalu ada nih program relaksasi dari pemerintah. Nah, contoh adalah saat ini program PPNDTP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini memang benar-benar waktunya nih kalau PPNDTP karena saya yakin pemerintah tidak akan melakukan program relaksasi ini sepanjang tahun gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan kita ikut program ini, kita kan akan di-free-kan gitu ya. Membayar PPN kalau bisa serah terima di Juni ini 11% kita free. Artinya 11% itu dianggap sebagai nilai capital gain kita di awal. Artinya sama dengan nilai keuntungan kita di depan sudah dapat 11%. Kira-kira begitu ya penjelasan saya. Oke. Nah, semoga ini cukup dimengerti. Waktu yang tepat ini ada 4 ya. Terus kita masuk yang selanjutnya. Oke. Yang kedua adalah pastikan Anda memilih developer yang tepat gitu ya. Bagaimana memilih developer yang tepat? Artinya kita harus tahu bahwa developer itu terpercaya, yang sudah memiliki kredibilitas yang baik. Contohnya, apabila dia berjanji membangun sebuah rumah atau apapun properti yang kita beli, dia juga selalu terwujud gitu ya. Terhadap juga fasilitas yang dijanjikan kepada kita, itu juga bisa terwujud dengan baik gitu ya. Pemeliharaan lingkungannya juga baik, itu yang menjadi perhatian. Kenapa? Banyak terjadi developer yang istilahnya karena unitnya yang dijual udah habis gitu ya, dia udah nggak memperhatikan nih perawatan lingkungannya, padahal itu sangat penting gitu ya. Di dalam memilih developer tuh mesti diperhatikan ya. Yang kedua adalah lokasi strategis. Artinya mudah dijangkau, mudah dilihat, dan memiliki jalur transportasi yang baik dan mudah diakses untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu ya. Terus yang ketiga, memiliki akses jalan yang bagus ya. Ini wajib ya. Yang keempat, memiliki fasilitas yang lengkap dan bagus. Minimal fasilitas yang lengkap dan bagus ini harus menjawab kebutuhan kita sebagai pembeli, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Nah, apabila developer ini sudah bisa memenuhi kebutuhan tersier atau ketiga, ini menjadi nilai tambah bagi developer tersebut ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, fasilitas lengkap yang memenuhi kebutuhan utama itu apa saja sih gitu ya. Oke, di sini ada pasar atau supermarket. Ini merupakan kebutuhan utama bagi kita semua karena di sana kita memenuhi kebutuhan sehari-hari baik makanan dan minuman, pastinya pusatnya dari sana ya, pasar atau supermarket. Yang kedua adalah fasilitas kesehatan. Ini merupakan kebutuhan utama kita juga ya, karena kalau kita tidak sehat artinya kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ini sudah menjadi kebutuhan utama kita gitu ya. Yang ketiga adalah air bersih. Siapa yang nggak perlu air bersih? Kira-kira begitu ya. Jadi air bersih ini merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan kita semua. Oke, kita lanjut ke masuk fasilitas lengkap yang untuk kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan sekunder gitu ya. Jadi kita di sini ada fasilitas pendidikan, ada fasilitas rekreasi atau hiburan, bahkan fasilitas keamanan sampai dengan kebutuhan teknologi internet dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan ini sudah menjadi kebutuhan kedua atau tersier buat kita semua saat ini.
Oke, untuk pemenuhan kebutuhan yang ketiga gitu ya, ada kebutuhan tersier gitu ya. Tersier ini merupakan fasilitas yang ketiga, di mana kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan mewah yang dimana ini merupakan nilai plus ya buat sebuah developer apabila bisa menyediakan berbagai fasilitas ini, karena ini merupakan kebutuhan pelengkap istilahnya ya. Orang kalau udah mapan, udah semuanya tersedia, pasti membutuhkan ini gitu ya. Contohnya apa? Ada showroom mobil, ada cafe dan resto, serta ada klinik kecantikan. Nah, kurang lebihnya kalau untuk tersier itu seperti itu. Oke, cermat di dalam memilih cara bayar sekarang. Kita mengenal beberapa cara bayar di dalam pembelian properti ya pastinya. Yang pertama ini adalah cara bayar cash. Artinya kita harus menyiapkan dana tunai untuk melunasi harga rumah tersebut dalam waktu kurang lebih ya 1 bulan gitu ya. Itu pun cara bayar cash biasanya seperti itu. Terus yang kedua adalah cara bayar in-house. Cara bayar in-house adalah cara bayar dengan sistem kredit di mana pihak pengembang akan menentukan nih masa kreditnya bisa sampai berapa bulan gitu ya. Bisa jadi sampai 12, 24, bahkan sampai 36 kali gitu ya. Yang ketiga adalah cara bayar KPR Bank. Cara bayar KPR Bank ini merupakan sebuah cara bayar dengan sistem kredit menggunakan pinjaman dari bank ya. Biasanya bank itu memberikan tenor itu sesuai dengan kebutuhan, mulai dari 5 tahun, 10 tahun, 15, hingga ada yang sampai 25 tahun, biasanya gitu ya. Untuk yang panjang-panjang ini biasanya kebutuhan untuk first home. Jadi kalau kita memiliki rumah pertama, pastinya kita akan memilih jangka waktu tenor yang cukup panjang untuk bisa memenuhi angsuran yang sesuai dengan kebutuhan kita atau kemampuan kita gitu ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan saat memilih cara bayar gitu ya. Yang pertama adalah tenor pembayaran. Jangka waktu melakukan pembayaran terhadap kredit yang dilakukan. Perlu diperhatikan di dalam memilih tenor cara bayar. Contoh, apabila kita cuma memerlukan tenor 5 tahun, karena kebutuhan misalkan perpajakan atau apa gitu ya, maka kita akan memiliki 2 pembanding nih. Yang pertama adalah cara bayar in-house yang bisa dilakukan selama 5 tahun, atau yang kedua cara bayarnya KPR gitu ya. Lama bisa dilakukan dengan tenor paling rendah yaitu 5 tahun gitu ya. Nah, yang kedua adalah bunga bank. Bunga bank ini juga harus menjadi perhatian kita gitu ya. Kenapa? Untuk memastikan tenor cara bayar dulu, yang memastikan paket bunga yang diambil, supaya di sini kita bisa mengantisipasi paket bunga yang diambil sehingga kita tidak salah memilih keputusan. Contoh, kalau kita memilih fix 5 tahun, pastikan kita ambil paket bunga yang 5 tahun fix supaya tidak menerima bunga floating, atau gitu ya, kita memilihnya yang fix and cap. Biasanya fix and cap ini kita nggak bisa menerima floating, jadi kita nerima fixnya 2 tahun pertama dan di capnya di 3 tahun terakhir. Nah, di sini kita mesti cermat nih di sini ya. Oke, kita lanjut ke simulasi cara bayar. Saya kasih contoh ini supaya Bapak Ibu juga lebih bisa membaca gitu ya, kurang lebihnya seperti apa. Yang di kolom sebelah kiri ini saya asumsikan in-house 60 kali gitu ya. Yang sebelah kanan ini asumsinya KPR dengan DP 30% 1 kali. Oke, saya membeli lahan siap bangun dengan luasan 120 meter persegi. Apabila gitu ya, apabila kita membeli dengan cara in-house 60 kali, saya dikasih harga nih 1.958.640. Dengan uang tanda jadi 25 juta, angsuran 32.227.333 selama 5 tahun, maka total pembayaran saya adalah 1.958.640 rupiah gitu ya. Oke, kita masuk di kolom kanan. KPT dengan DP 30%, saya dikasih harga oleh developer sebesar 1.529.520 ribu rupiah gitu ya. Sehingga saya minta nih perhitungan harga. Kalau saya sama-sama cara bayar KPR dengan tenor 5 tahun sama kayak in-house, saya mendapat perhitungannya seperti ini. Saya harus membayar uang tanda jadi 25 juta gitu ya. Dengan DP 30% yang ditentukan oleh developer sebesar 433 juta gitu ya. Maka otomatis plafon saya senilai 1M70 juta rupiah
gitu ya. Saya minta sama-sama tenor 5 tahun dengan sama asumsi usia saya 35 tahun, maka saya meminta fix bunga 5 tahun langsung karena saya nggak mau floating gitu ya. Angsuran yang diberikan oleh bank saya sekitar 21.326. Ketika saya hitung menjadi 5 tahun, maka uang yang saya keluarkan untuk total angsuran itu senilai 1.279 juta rupiah ya. Setelah itu, biaya KPR yang saya keluarkan, saya minta didetailkan seperti ini. Saya harus bayar provisi sebesar 10.700.000, adminnya 1 juta, asuransi jiwa 4.800.000. Total biaya yang saya bayar semuanya adalah 16.648.000, sehingga total pembayaran plus biaya ketika saya hitung total menjadi 1.755 juta gitu ya. Kalau kita compare dari kolom kiri dan kanan, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa tingkat penghematan kita di kolom kanan ini sebetulnya cukup lumayan besar gitu ya. Makanya kadang kita ini nggak bisa memutuskan, saya nggak mau KPR dong, nanti repot ngurusnya gitu ya. Nah itu kadang pertimbangan itu mesti dipikirin kembali gitu ya. Karena kalau kita sebetulnya sama-sama cermat menghitung gitu ya, polanya udah kelihatan nih gitu ya, bahwa kita tuh lebih hemat loh dengan repot sedikit dengan bank gitu. Nah, ini sedikit masukan buat saya ya bagi teman-teman yang ingin mengambil rumah gitu. Mungkin lebih diperhitungkan di awal dulu gitu ya kebutuhannya seperti apa gitu. Oke, dari cara bayar ini semoga bisa membantu teman-teman untuk nantinya saat berinvestasi itu bisa memilih yang tepat gitu ya. Mau repot sedikit dan memilih yang tepat. Semoga ini jadi insight teman-teman semua juga untuk menentukan cara bayar gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Contoh developer yang patut dipilih gitu ya. Seperti apa sih? Pastinya developer yang memiliki lahan yang cukup besar ya, itu akan memiliki komitmen yang berkelanjutan. Karena apa? Tingkat kepentingan developer kan semakin besar, semakin komitmennya semakin tinggi gitu ya. Itu sudah menjadi sebuah hukum alam gitu ya. Hukum alam gitu ya. Kalau developer itu gede gitu ya, lahannya besar, komitmennya tinggi, maka apa yang dijanjikan, apa yang dikomitmenkan ke kita sebagai pembeli itu pasti yang akan terpenuhi dengan baik gitu ya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Kenapa harus memilih Citraland Surabaya gitu ya? Citraland Surabaya ini merupakan developer yang terpercaya karena Citraland Surabaya adalah developer dari Ciputra Group yang sudah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Dan Citraland Surabaya ini pastinya juga sudah membangun dari tahun 93 sampai dengan tahun sekarang sudah lebih dari 30 tahun ya. Hampir 31 tahun ya. Pastinya sudah cukup banyak berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat, tahu maunya masyarakat ini kayak apa sih untuk tinggal gitu ya, fasilitasnya kayak apa, infrastruktur yang diharapkan seperti apa, itu sangat mengerti dan memahami kebutuhan customer gitu ya. Oke, saya lanjut. Citraland Surabaya ini juga banyak mendapat penghargaan ya. Yang terakhir di tahun 2023, Citraland Surabaya juga dapat Golden Property Award sebagai Best City Scale gitu ya. Terus Ciputra Group secara keseluruhan juga mendapat sebagai top 3 world trustworthy ya real estate di dunia ya gitu ya. Terus Citraland Surabaya ini juga memiliki best location. Kenapa? Karena lokasi Citraland Surabaya ini letaknya di City Center Citraland Surabaya Barat, di mana Citraland Surabaya ini dilewati oleh dua akses yang sangat besar, yaitu West Outer Ring Road atau CLLB, di mana CLLB ini fungsinya adalah untuk memecah kemacetan ya, dari mengurai kemacetan dari Surabaya Timur, Surabaya Tengah menuju Surabaya Barat ya. Yang kedua, Citraland Surabaya ini juga dilewati oleh Radial Road. Radial Road ini benar-benar yang lagi digencarkan di Jawa Timur, bahwa Pak Eri Cahyadi sekarang ini lagi
menggarap gitu ya, menyelesaikan pengaspalan yang sebentar lagi juga sudah mau jadi, supaya dari Citraland Surabaya ini bisa langsung mengakses menuju kota melalui Jalan Yonoswoyo gitu ya. Jadi pastinya lokasi Citraland Surabaya ini adalah lokasi yang sangat baik ya gitu. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa Citraland Surabaya ini juga dilewati jalur luar lingkar barat ya. Ini gambarnya. Nantinya akan langsung akses ke sana menuju tol ini menuju tol Mojokerto gitu ya. Oke, ini berikut adalah gambar terakhir update progress Radial Road. Kalau kita lihat di kolom sisi sebelah kanan, Radial Road dari Citraland Surabaya ini sudah sangat bagus jadi ya. Ini kita sementara nanti akan buka 2 jalur dulu gitu, 20 meter. Nantinya Radial Road ini akan diperlebar menjadi 40 meter. Nah, bisa bayangin berarti aksesnya dari Citraland Surabaya ini karena kita mempunyai akses berskala kota gitu ya. Jadi kita punya akses nih dari mana-mana, baik dari gerbang UNESA, baik dari Radial Road, baik dari arah Wiyung, baik dari JLLB, kita punya akses dari mana-mana karena kita memang skalanya membangun kota seperti itu ya. Terus kalau untuk yang sebelah kiri ini update di bundaran menuju ke Jalan Yonoswoyo ya, sudah hampir selesai. Jadi sebentar lagi Radial Road ini pastinya bisa dimanfaatin untuk semua warga Citraland Surabaya yang ingin mengakses ke jalur kota dengan cepat gitu ya. Oke, Citraland Surabaya ini merupakan best position. Kenapa? Kalau menuju lokasi-lokasi yang sangat vital gitu, yang sangat diperlukan oleh masyarakat itu sangat dekat ya. Di sini saya sudah tampilkan bahwa menuju Surabaya kota itu cuma 30 menit gitu ya. Menuju Bandara Juanda juga cuma 45 menit. Kalau untuk Radial Road kita cuma selangkah menuju Radial Road gitu ya. Terus menuju Tol Gate Sumo juga cuma 10 menit gitu. Untuk menuju JLLB juga cuma 3 menit dan Tol Gate Tandes juga cuma 15 menit ya. Jadi pastinya Citraland Surabaya ini punya best position yang sangat bagus gitu ya. Makanya kalau investasi di Citraland Surabaya ini dipastikan akan mendapat nilai investasi yang terus naik gitu ya. Capital gain yang sangat bagus bagi para pembeli maupun investornya. Oke, selain Citraland Surabaya secara posisinya sudah bagus, Citraland Surabaya terus berkomitmen membangun segala kebutuhan bagi warganya. Nah, saya akan share beberapa ini. Kita juga baru membuka fasilitas terbaru yaitu Ciputra Hospital. Ciputra Hospital ini merupakan hospital dengan skala premium gitu ya. Jadi ini satu-satunya hospital di Surabaya yang nantinya akan memiliki PET scan, di mana PET scan ini berfungsi untuk mendeteksi kanker secara dini gitu ya. Jadi selama ini kalau warga warga Surabaya gitu ya mau mendeteksi kanker untuk menggunakan PET scan itu mereka minim harus ke Jakarta atau ke Singapura atau ke Malaysia gitu ya. Sebentar lagi sudah nggak perlu lagi, udah langsung ada di Ciputra Hospital. Nah ini memang satu-satunya rumah sakit premium yang mempunyai alat secanggih PET scan gitu ya. Oke, selanjutnya, ada new fasilitas lagi di Citraland Surabaya yaitu Hoki Superstore ya. Hoki Superstore ini memang banyak orang tahu kalau di Jakarta mungkin Lucky Superstore, Lucky Store ya, Lucky Store. Kalau di sini namanya Hoki Superstore. Ini merupakan supermarket yang besar yang banyak orang membutuhkan, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan rumah tangga yang lainnya, semua bisa terpenuhi ini dan posisinya sangat bagus. Dia berada di posisi CBD-nya Citraland Surabaya gitu ya. Oke, Citraland Surabaya terus berkomitmen membangun segala kebutuhan ya. Salah satunya kita sebentar lagi juga akan membangun satu kawasan komersial area, di mana kalau Bapak Ibu mungkin mendengar tentang Citraland Surabaya, di mana di situ ada Jiwok yang sekarang ini kondisinya sangat-sangat crowded gitu ya, karena di sana begitu banyak
makanan atau kebutuhan kita yang dijual di sana, sehingga kalau malam di sana cari parkir tuh susahnya setengah mati gitu ya. Nah, sekarang kita mulai mengalihkan nih dari Jiwok, kita mulai alihkan ke Jalan Kolektor 2 yang kalau Bapak Ibu tahu di sepanjang jalan Konjen Amerika itu sudah menjadi kawasan komersial supaya fungsinya untuk memecah uh, kredit yang saat ini ada di Jiwok ya. Nah, sebentar lagi kita akan memecah lagi crowd itu menjadi di posisi sebelah baratnya lagi, yaitu ada komersial baru yang nantinya berdekatan dengan area Citraland CBD, di mana di sana sudah ada UC Universitas Ciputra, ada apartemen 3 tower gitu ya. Di sana juga ada hoki yang tadi saya sampaikan. Di sana juga sudah ada Ciputra Hospital gitu ya. Di sana juga ada Costco. Nah, nantinya kita juga akan membuka satu area komersial baru lagi di sana ya. Bapak bisa Ibu bayangin, wah, Citraland Surabaya dengan begitu banyaknya fasilitas, nggak bisa bayangin nilai investasinya akan seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke satu fasilitas baru lagi. Ini yang lagi kita kerjakan ya. Citraland Surabaya di sisi barat sebentar lagi akan kita bangun mini soccer dan area tenis ya, gambarnya seperti ini yang menjawab kebutuhan customer selama ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau tahu di Citraland Surabaya ini semakin banyak community berolahraga karena area Citraland Surabaya ini memang banyak memberikan fasilitas-fasilitas bagi community dan para olahragawan gitu ya. Ada sepeda, ada lari gitu. Sekarang kita lagi bikin mini soccer dan nantinya juga ada tenis. Karena lapangan tenis yang ada di tempat kita sekarang ini benar-benar tidak bisa menampung kebutuhan yang ada di warga Citraland Surabaya gitu ya. Jadi terus Citraland Surabaya berkembang dengan pembangunan rumah, tetapi kita juga mengembangkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan terus gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, Citraland Surabaya selain membangun kota, kita juga memikirkan tentang konsep sustainability ya, di mana kita juga berpikir tentang hidup yang lebih berkepanjangan gitu ya, di mana kita sekarang menerapkan konsep EnviroCity ya. EnviroCity itu di sini kita ada 7 poin. Yang pertama adalah mengenai green building. Contoh sekarang ini kita mulai membangun rumah dengan solar panel yang fungsinya bisa mengkonversikan tenaga matahari untuk pemakaian listrik di siang hari ya. Terus yang kedua kita ada water ya. Kita selain mempunyai water treatment sendiri, kita juga membuat sarana penampungan air hujan yang kita bisa pakai untuk saluran penghijauan. Jadi kita bisa save water secara otomatis. Yang kita ada waste ya. Waste City Management sudah membuat semacam waste station. Jadi untuk warga yang membuang sampah yang bisa didaur ulang, setelah itu akan dilakukan collection, sortir supaya sampah-sampah tersebut bisa dialokasikan sesuai dengan fungsinya ya. Selain itu warga punya benefit apa nih untuk waste collection ini? Warga itu akan mendapat voucher GoBuang yang masih bisa didaur ulang, mereka bisa mendapatkan voucher dari sampah tersebut gitu ya. Jadi benar-benar ini sangat dipikirkan oleh Citraland Surabaya gitu ya. Untuk land kita juga cukup menyediakan lahan-lahan hijau atau fasilitas sebagai basic green area ya. Di setiap klaster, di setiap fasilitas kita sudah menyediakan itu semua. Oke, yang kelima adalah connectivity. Akses kita juga sudah didesain sedemikian rupa supaya kita dilewati oleh public transportasi. Contoh, kalau Bapak di Citraland Surabaya Wiri yang mereka dibikin oleh Pemkot. Jadi mereka bisa menggunakan akses transportasi Wirawiri itu di dalam area Citraland Surabaya juga gitu ya. Kalau misalkan mau keluar Citraland nih, mau naik Wirawiri, oh bisa itu karena itu ada stasiun-stasiun bus yang kita stasiun-stasiun mobil yang kita sediakan di sana untuk mereka berhenti di sana gitu ya. Terus yang ke-6 ya, ada community. Untuk community di Citraland Surabaya sangat terkenal dengan banyak community ya, karena di sana ada komunitas pejalan kaki, pesepeda, dan dampak-dampak dari komunitas ini sebetulnya sangat baik
buat sosial dan ekonomi benefit gitu. Kenapa? Karena kan dengan semakin banyaknya community yang masuk di tempat kita, semakin banyak peluang bisnis yang bisa dimasukin oleh warga gitu ya. Mereka mau buka kafe, mereka mau buka apa seperti itu ya. Oke, yang terakhir ini adalah inovasi. Jadi Citraland Surabaya terus mengembangkan inovasi-inovasi baru di dalam improvement produknya. Jadi kita selalu menciptakan nih produk-produk baru yang memang menjadi kebutuhan customer. Itu seperti apa sih rumah saat ini yang diperlukan gitu ya. Itu kita selalu ciptakan terus, setiap tahun kita selalu inovasi terhadap itu. Selain itu terhadap layanan kita juga menciptakan inovasi Ciputra Hub yang seperti itu ya. Jadi orang ketika kepingin komplain gitu ya, orang kepingin bertanya informasi, mereka bisa mengakses langsung melalui Ciputra Hub, atau juga ada satu nama namanya Salesforce seperti itu. Nah, kira-kira begitu sih penjelasan dari saya gitu ya. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang, saya mohon maaf gitu. Itu sekilas tentang sharing informasi apa yang saya ketahuin gitu. Kalau ada pertanyaan, saya akan jawab. Kalau misalkan pertanyaan itu masih saya harus perlu konfirmasi lagi, saya akan buka nomor telepon yang nanti bisa di WhatsApp melalui saya. Gitu ya kira-kira Mbak Olive penjelasan dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Rinda, luar biasa sekali nih ya. Saya juga ngelihat dari properti Citraland Surabaya ini luar biasa sekali ya. Kayaknya ada rencana nih saya mau beli properti di Surabaya ya. Lumayan juga sepertinya untuk investasi. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Rinda. Sama-sama. Keren banget ya. Nah, mungkin kita langsung aja ya Bu, kita masuk ke Q&A karena sudah ada beberapa pertanyaan yang beberapa sudah saya baca ya. Sangat antusias juga ini dari member-member Ciputra Entrepreneurs Club. Mungkin dari beberapa pertanyaan yang masuk, saya akan pilih 3 pertanyaan ya Bu ya. Nanti dari 3 pertanyaan, mungkin dari 3 orang tersebut akan dipilih salah satu pertanyaan terbaik untuk bisa mendapatkan merchandise dari Ciputra Entrepreneurs Club. Oke, mungkin saya akan mulai dari Ibu Jihan ya. Ini Ibu Jihan ada bertanya, Ibu Rinda, bagaimana cara saya bisa prediksi untuk membeli perumahan? Contohnya mungkin pada saat dulu rumah tersebut terpencil dan gak dilirik banyak orang, namun sekarang rumah itu jadi rumah yang banyak penghuni dan alternatif jalannya juga sudah mudah sekali. Dan jadi sayang sekali harga rumahnya jadi naik dan terasa telat membelinya pada saat harga rumahnya masih murah. Nah, mungkin Bu Rinda bisa bantu jawab pertanyaan dari Ibu Jihan. Silakan Ibu. Oke, sebetulnya memang kalau kita berpikir mau kapan berinvestasi gitu ya, kalau menurutin kadang rasa takut kita gitu ya, ntar aja deh. Padahal semakin kita menunda gitu ya, sebetulnya semakin kita istilahnya akan menerima benefitnya itu akan semakin berkurang atau mundur gitu ya. Jadi di saat kita merasa kita udah siap berinvestasi, udah investasi aja. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama mesti dilihat tuh developernya mesti siapa. Itu yang pertama. Tadi saya sudah share beberapa materi ya, apa poin-poin yang menjadi pertimbangan gitu ya. Iya, betul. Mesti secara lokasi dan lain sebagainya, itu tadi sudah saya jelasin gitu. Jadi yang pastikan developernya juga terpercaya dulu gitu, siapa developernya gitu. Supaya kita juga merasa safety. Karena kita kalau berinvestasi pastinya kita pengennya safety dong gitu ya. Jangan sampai kita ini salah pilih, jangan sampai kita ini salah memutuskan gitu ya. Apalagi kalau investasinya ini investasi rumah pertama gitu ya. Itu mesti menjadi pilihan utama adalah developer pertama siapa yang kita pilih gitu. Oke, luar biasa. Jadi yang terutama adalah developernya kita harus cari tahu dulu ya Bu ya. Iya, Dari betul. kekuatan developer tersebut gitu ya. Kalau mungkin developernya sudah terpercaya seperti Ciputra ya, ini mah sudah tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Iya. Nah, oke, luar biasa sekali. Sip, oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan informasi yang sangat-sangat luar biasa mengenai sharing dan juga pengetahuan di dunia properti ya, bagaimana kita berinvestasi di developer yang tentunya juga terpercaya ya. Salah satunya kita juga menghadirkan pada malam hari ini dari Citraland Surabaya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi peluang promo dari Citraland Surabaya ya, silakan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi tim bisnis
support kami di nomor WhatsApp 081911500232. Mungkin terima kasih banyak ya, special thank you untuk Bu Rinda ya, bersama juga timnya. Mungkin ada yang hadir pada malam hari ini yang telah bersedia menjadi narasumber ya di acara Entrepreneurs Meetup hari ini. Saya dengan Olivia dari tim Akademi Ciputra Live mungkin juga akan mengakhiri sesi acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bu Rinda dan juga member-member serta Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara malam hari ini. Akhir kata kami semua undur diri, sampai jumpa di acara Ciputra Entrepreneurs Club selanjutnya. Salam entrepreneurs. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Rinda. Selamat Terima malam. kasih. Selamat malam Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu.